Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati yang dimuliakan Allah, ada 5 bahasa yang harus kita kuasai, harus kita pelajari dan kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita bisa sukses dalam kehidupan di keluarga, dalam masyarakat, di tempat kerja, di kuliah dan lain sebagainya, dimanapun kita berada. Bahasa-bahasa ini terinspirasi dari hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahasa senyum. Maksudnya di sini adalah kita selalu ramah dengan orang lain, selalu welcome, selalu senang begitu menyambut orang lain dalam berdiskusi, dalam ketemu, dalam bagaimana saja tuh kita selalu ramah. Dan kita diminta untuk selalu senyum. Dan ini sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Jadi senyum kita itu di depan orang lain, di depan saudara kita, di depan siapa saja itu merupakan catatan sedekah buat kita. Yang kedua adalah bahasa toleransi atau tasamuh. Maksudnya di sini adalah kita selalu diminta untuk memudahkan segala urusan. Apa aja itu kita buat happy, kita buat gampang. Jangan justru disulit-sulitkan. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Artinya rahimallah, Allah memberikan rahmat kepada orang yang memudahkan pada saat dia itu membeli atau menjual atau menghadapi segala urusan itu, semuanya dibuat mudah, semuanya dibuat happy. Itu yang kedua, bahasa toleransi. Yang ketiga adalah bahasa muamalah. Bahasa muamalah. Jadi kita itu tidak hanya sholat, tidak hanya qiyamul lail, tahajud, tidak hanya berdoa dan sebagainya, itu juga adalah kewajiban-kewajiban agama ya, yang tapi sifatnya pribadi. Artinya orang tidak tahu, tetapi yang orang tahu adalah bagaimana muamalah kita, bagaimana sikap kita kepada orang lain, bagaimana akhlak kita. Ini yang dilihat. Kalau kita baik, ya orang menganggapnya keagamaan kita baik. Kalau kita tidak baik, ya orang melihat sepertinya keagamaannya masih dipertanyakan. Artinya barometernya orang itu bisa dilihat dari perilaku kita, bagaimana muamalah kita. Makanya dikatakan ad-dinu muamalah wa akhlaq. Ad-dinu muamalah. Agama itu bagaimana muamalahnya. Walaupun ini bukan hadis, tapi ini adalah maksudnya barometer bahwa orang melihat sikap kita itu, keagamaan kita itu dilihat dari akhlak kita atau muamalah kita. Yang keempat, bahasa lembut, bahasa adab. Maksudnya di sini kita dengan siapa saja atau situasi bagaimana saja kita diminta untuk selalu lembut, selalu bertutur kata yang santun, yang sopan, tidak perlu keras-keras. Tidak perlu keras-keras dalam berbicara selama orang masih bisa mendengar, umpamanya ya tidak usah lagi kita suara yang keras-keras untuk memahamkan kepada seseorang atau pembelaan diri kita. Tetapi cukup kita bicara yang lembut ya, tidak usah emosi apalagi marah-marah. Ya, sebagaimana dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha rafiq yuhibbu ar-rifqa fil amri kulli. Allah itu maha lemah lembut dan suka kelembutan, suka yang lembut-lembut di dalam segala urusan. Terus yang terakhir adalah yang kelima, bahasa inisiatif dan suka menolong orang lain. Artinya di sini kita selalu bersegera tuh di dalam kalau melihat ada butuh bantuan atau butuh pertolongan begitu. Walaupun kadang-kadang kita tidak bisa membantu umpamanya, tetapi kita bisa menunjukkan jalan atau kita bisa mencari orang yang bisa membantu kalau seandainya ada saudara kita yang membutuhkan bantuan. Terus kita itu selalu bersegera kalau melihat hal-hal yang perlu untuk diperbaiki ya. Artinya kalau kita lewat di jalan ada batu yang mengganggu alur lalu lintas di jalanan umpamanya, kita berhenti dulu, kita singkirkan itu batu ya, tidak pura-pura nggak tahu atau umpamanya kita cuma hanya menyaksikan aja atau melihat, tapi kita berusaha untuk menjadi orang yang bisa memberikan bantuan kepada diri kita dan kepada orang lain. Makanya dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda,
ahabun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi 5 bahasa yang harus kita pelajari, yang harus kita kuasai dan kita terapkan. Yang pertama bahasa senyum, bahasa toleransi, bahasa lembut, bahasa muamalah, dan terakhir adalah bahasa suka menolong atau suka membantu kepada yang membutuhkan bantuan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.